Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Yo, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Sundalu dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang di sini menimpa saudara kita dari Pagar Nusa atau anggota dari Pagar Nusa. Hanya saja dia di sini sedang menggunakan atribut komunitas yang bisa dibilang merupakan komunitas rasis yang mengatasnamakan Pagar Nusa. Lo pak nanti kon lo dulu lo raine lo ada bre jatuh ada semua enggak singkat lo nanti kon jenegor ras sepele pak Komunitas-komunitas rasis seperti Gasak dari PSJT ya kan, Gasak dari KSPI, Panatik dari Pagar Nusa, Pasak dari Pagar Nusa, dan mungkin dulur-dulur semua memiliki pengetahuan atau wawasan yang lain bisa disebutkan di kolom komentar. Jadi di sini yang menimpa saudara-saudara kita dari Pagar Nusa ini ya kan, ini sedang menggunakan atribut panatik ya. Dan kebetulan diciduk langsung oleh dulur-dulur kita PSJT, dan apesnya di sini mereka hanya berdua atau dengan personil yang sedikit, tidak sedang dengan rombongan mereka. Jadi bukan merupakan video dengan durasi panjang yang perlu kita react gitu dulur, yang perlu kita tanggapi saja menurut Bima ANF. Jadi untuk permasalahan ini sebenarnya kalau kita bilang siapa yang terkuat atau siapa yang benar atau siapa yang terlemah atau siapa yang salah, ini tidak ada habisnya dulur-dulur. Karena siapapun yang menggunakan atribut komunitas rasis apabila terciduk dengan anggota atau organisasi yang lain dan mereka sedang dalam posisi jumlah personil yang sedikit, pasti mereka akan pasrah dan tidak akan melakukan perlawanan apapun. Ini perlu kita garis bawahi. Tidak hanya anggota atau oknum dari Pagar Nusa saja, dari PSJT mungkin, dari KSPI, atau mungkin komunitas-komunitas rasis yang lain. Kita flashback terhadap pencidukan oknum-oknum dari komunitas rasis ya. Serasis apapun dirimu, itu hanya berani kalian tunjukkan hanya di sosial media atau ketika jumlah personil kita banyak saja. Tapi apabila kita sedang sendiri di jalan ya kan, mungkin apabila kita tidak apes, kita bisa membuat sebuah video yang ini loh, walaupun aku sendiri berani di sebuah gerombolan organisasi lain ya kan, yang mungkin dulu-dulu semua sudah cukup familiar ya dengan video-video semacam itu, mensepelekan organisasi lain yang walaupun kita sedang posisi sendiri, seperti nyawa kita lapis 9 ya. Tapi apabila sudah posisi terciduk seperti ini, tidak akan mungkin kita semua bisa melakukan perlawanan. Dan yang lebih parahnya di sini, kita simak dan kita flashback terhadap permasalahan yang sudah-sudah dulu-dulu. Yang terciduk ini pasti ukuran bocil-bocil ya kan, atau orang-orang yang di sini tidak mumpuni sebenarnya dalam pertarungan. Apabila posisi seperti ini, apa nggak malu dengan kerasisan yang dilakukan di sosial media ya? Karena pasti anggotanya tidak akan terima apabila kita komentari terlalu jauh komunitas mereka ini. Yang jelas dulur-dulurku, komunitas semacam ini apabila kita tanyakan, faidahnya apa sih ya kan? Dampak positif dari komunitas rasis ini apa? Apabila alasannya hanya untuk mengimbangi organisasi yang lain dengan oknum-oknumnya, tidak perlu dengan komunitas seperti ini ya kan. Ketemu saja langsung ya kan, kita duel, kita dikalangi. Kalau perlu tidak perlu menggunakan atribut atau mengatasnamakan organisasi. Apabila kita kalah kan tidak memalukan ya dulu-dulu. Tapi apabila sudah seperti ini ya kan, walaupun di sini tidak ada lambang kebanggaan atau lambang kebesaran dari organisasi kita ya kan, tapi kan komunitas-komunitas ini sudah familiar dan cukup dikenal. Jadi orang-orang tahu ini komunitas dari organisasi mana. Dan apabila terciduk sekalipun, orang-orang ini pasti akan diinterogasi dan mengakui dia dari organisasi mana. Nah ini yang bikin malu dulu. Sudahlah, kita akhiri saja permasalahan atau perselisihan yang diakibatkan oleh oknum-oknum komunitas-komunitas yang cukup rasis mengataskan organisasi ini ya. Karena kesini-sini ini kita cukup khawatir, cukup miris. Sudah bukan komunitas lagi ranahnya.
Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menciptakan sebuah desain, sebuah gambar yang di sini sifatnya menghina lambang kebesaran organisasi. Kalau ini sudah musuhnya bukan komunitas lagi dulur-dulur. Ini musuhnya sudah orang banyak, sudah musuh organisasi. Dan mirisnya lagi orang-orang yang melakukan ini pasti hanya sekedar bocil-bocil ya, pendekar-pendekar materai ya. Apabila sudah diciduk, ini mampunya hanya klarifikasi, tidak ada perlawanan, hanya bisa tanda tangan di atas materai hitam di atas putih. Ini kan jadi kita percuma menciduknya ya kan. Jadi perlu digarisbawahi, apabila kita tidak suka dengan oknum ya kan, apabila kita tidak suka dengan orang yang di sini tergabung dalam organisasi, temui saja orangnya. Tidak perlu kita menciptakan sebuah komunitas, mengumpulkan massa ya kan. Itu berarti menunjukkan bahwa kita ini tidak punya nyali untuk menghadapi orang itu sendiri. Kalau tidak suka, samperin. Oke dulur-dulurku, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua tentang kejadian yang menimpa saudara kita dari oknum Pagar Nusa ini. Dan semoga kerukunan antar pesilat semakin terjalin, tidak ada lagi oknum-oknum yang menciptakan sebuah perpecahan dalam organisasi pencaksilat terutama dari Jawa Timur ini. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video BNF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Yo, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci.